menjadi perhatian insani. Musim kemarau tak berapa airmu, musim hujan. Apa? Hiroshima dibom atom? Jepang menyerah tanpa syarat. Karta, pagi-pagi sudah baca koran. Ada apa? Mukamu pucat sekali seperti mayat hidup. Bu RT, ini berita besar Bu RT. Berita apa itu? Jepang kalah perang. Hah? Coba lihat. Ini, Amerika membom dahsyat kota Hiroshima. Wah. Apa yang terjadi? Aku mendengar suara dari jauh kalian berteriak. Ada apa dengan Jepang? Aku juga mendengar, katanya Jepang kalah. Benarkah itu? Dengarkan. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Mereka sudah tidak berdaya lagi. Ini peluang kita untuk merdeka. Kalau Jepang kalah, kita bisa merdeka. Nggak ada lagi yang jaga kita. Merdeka! Jangan terburu-buru, Dian. Jepang masih ada tentara bersenjata di sini. Kita harus lihat perkembangannya. Setuju dengan Bu RW. Kenyang perut dulu, baru bicara merdeka. Jangan sampai kita yang kena batunya. Kita gak boleh diam aja. Berita ini harus menyebar dari mulut ke mulut. Siapa tahu berita ini sampai ke telinga Bung Karno dan Bung Hatta. Iya. Mereka kan pemimpin kita. Benar kata Karta. Informasi ini terlalu penting untuk disimpan sendirian. Tapi jangan sampai tentara Jepang mendengar informasi ini. Baiklah, aku akan pergi ke pasar. Di sana banyak orang berkumpul. Aku akan sebarkan secara pelan-pelan. Aku pergi ke desa sebelah. Dian, kau pergi ke sungai. Di sana banyak nelayan. Karta, kau pergi menemui Pak Lurah. Sampaikan informasinya. Indonesia, akhirnya kau akan bebas. Warno, aku baru saja mendapat kabar dari beberapa pemuda. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Kabar ini sudah beredar di kalangan bawah. Aku juga mendengar bisik-bisik itu. Tapi, apakah kabar itu sudah benar-benar resmi? Kita tidak boleh gegabah. Tetapi golongan pemuda sudah mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi mereka tidak mau menunggu izin dari Jepang. Kata, Jepang masih memiliki kekuatan di sini. Jika kita memproklamasikan tanpa persiapan, darah rakyat yang akan tumpah. Aku mengerti kekhawatiranmu, Bung. Tapi semangat para pemuda sudah membara. Mereka akan menuduh kita takut dijajah mental oleh Jepang. Tuduhan itu berat. Maaf, saya mendengar dari luar pembicaraan Bung berdua. Sejujurnya, saya masih setengah-setengah. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Silakan duduk, Subarjo. Bagaimana, Subarjo? Katakan pendapatmu. Kita memang harus mensegerakan proklamasi. Tapi, jangan sampai proklamasi kita dianggap pemberontak dulu. Kita butuh legitimasi. Tetapi pemuda sudah tersabar. Mereka mengancam akan bertindak sendiri jika kita terus ragu. Aku khawatir akan terjadi kekacauan. Kita tidak takut, catat itu. Tapi proklamasi harus bermakna, bukan hanya sekedar teriakan di atas podium. Kita butuh waktu untuk menyusun konsep, menyiapkan naskah, dan elemen bangsa harus sesuai. Bung Karno, Bung Hatta, kami sudah mendengar bahwa kalian masih bisa-bisanya ragu dalam memproklamasikan kemerdekaan. Saudara Wekana, tenanglah. Tidak ada waktu untuk tenang-tenang, Bung. Jepang sudah lumpuh, sekutu belum datang. Ini adalah saat yang tepat. Sekali lagi kita tunda, semuanya akan hilang. Bangsa kita sudah 350 tahun dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Apakah masih perlu persiapan untuk merdeka, Bung? Kami khawatir Bung berdua akan dibujuk oleh Jepang. Jepang pasti akan melarang proklamasi. Oleh karena itu, dengan terpaksa kami akan membawa Bung berdua ke tempat yang aman. Apa maksud kalian? Ini penculikan. Tenang, Bung, ini bukan penculikan. Ini pengamanan. Kalian harus dijauhkan dari Jepang demi keamanan kalian dan juga bangsa. Saudara-saudara, jangan main kekerasan. Itu tidak sopan dan tidak menghormati bangsa. Maaf Pak Subarjo, kami terpaksa melakukan semua ini demi kemerdekaan. Kami rela dianggap tidak sopan, Pak. Bung, ikutlah dengan kami dengan sukarela. Jangan sampai kami menggunakan kekerasan. Baiklah, kami ikut. Tapi kalian bertanggung jawab atas keselamatan kami berdua.
Kami jamin Bung, demi darah kami. Tenang kawan, tak apa, bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran, memimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Baiklah, kami sudah di sini. Sekarang katakan dengan jelas, apa mau kalian? Kami ingin Bung berdua berjanji di hadapan kami, di hadapan Tuhan, bahwa Bung dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam waktu 2x24 jam tanpa campur tangan Jepang dan tanpa campur tangan dari siapapun. Kalian pikir, dengan kalian memaksa kami seperti ini, proklamasi akan lebih mudah? Kami kehilangan akses ke berbagai pihak. Kami kehilangan persiapan. Kami minta maaf, tapi ini adalah cara satu-satunya yang dapat kami berikan. Jika kalian pergi sekarang, Jepang akan menekan kalian dan kami tidak ingin menanggung resiko tersebut, Bung. Kami bersedia mati untuk kemerdekaan, Bung. Hari ini, besok, kapan saja. Bung berdua harus siap. Tak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Anak-anak muda, semangat kalian sangat membakar di situ. Tapi jangan pikir kami berdua ini takut. Kami hanya ingin proklamasi diterima oleh seluruh dunia, dan bukan hanya sekedar kudeta dan pemberontakan biasa. Kami ingin seluruh dunia mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Saya punya usul. Kita akan melaksanakan proklamasi tanggal 17 Agustus hari Minggu di Jakarta. Itu juga demi keselamatan Bung berdua. Apakah itu janji yang sungguh-sungguh? Bukan janji palsu. Kami berjanji, tapi kami minta kalian untuk mempersiapkan naskah proklamasi dan juga mempersiapkan masa di Jakarta. Kalian pemuda, punya jaringan yang luas, gunakan itu. Aku setuju. Tidak ada lagi golongan tua dan golongan muda. Kita hanyalah satu. Indonesia merdeka. Merdeka! Merdeka! Baik, sekarang kita perlu menyusun naskah proklamasi. Tapi tidak di sini. Kita harus segera kembali ke Jakarta dan mencari tempat yang aman. Saya punya usul. Bagaimana jika di rumah Laksamana Medan? Dia simpatisan kita. Dan saya yakin Jepang tidak akan mengganggu perwira mereka sendiri. Setuju. Ayo kita ke rumah Laksamana Medan cepat. Baiklah, kita berangkat sekarang. Jangan buat kerusuhan di luar. Tapi kemerdekaan Indonesia adalah hak kalian semua. Tugas saya adalah memberikan atap. Selebihnya adalah urusan kalian. Terima kasih Laksamana. Itu sudah lebih dari cukup. Baik, kita buat konsepnya sekarang juga. Waktu kita sangat sedikit. Tata, tolong buatkan kalimat pembuka yang kuat. Suparjo, susun alasan kemerdekaan yang yuridis. Saya usul kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terlalu biasa Suparjo. Kita harus menyebut atas nama bangsa Indonesia agar jelas mewakili seluruh rakyat. Dan atas hal-hal pemilihan kekuasaan akan diatur secara bersama. Ini menunjukkan agar kita serius dan bernegara. Tanpa memperhitungkan masa yang lalu, walau kering, bisakah kita tetap membahas? Apakah naskahnya sudah siap, Bung? Jika sudah, langsung saya ketik. Sebentar lagi Sayuti, kita masih membahas tanda tangan. Hatta, apakah tanda tangan kita berdua saja atau seluruh peserta yang hadir di sini? Kita berdua saja sudah cukup. Lalu ditambahkan atas nama bangsa Indonesia di atas tanda tangan kita. Itu lebih representatif. Saya setuju, proklamasi ini bukan hanya milik Soekarno-Hatta, tapi milik bangsa Indonesia. Silakan diketik Sayuti. Baik, Bung. Saya akan menulis dengan cepat dan teliti. Ini adalah naskah yang paling bersejarah yang pernah saya ketik.
Bendera sudah siap. Ini saya jahit dari kain yang sudah saya simpan bertahun-tahun. Merah putih, lambang keberanian dan kesucian. Terima kasih, Fat. Tanpa jasamu, bendera ini tidak akan bisa berkibar. Ini adalah momen yang paling bersejarah dalam hidup kita. Kibarkanlah setinggi-tingginya untuk Indonesia. Bung Karno, waktunya sudah tepat. Rakyat telah berkumpul dan Jepang pasti tidak akan berani lagi mengganggu. Tidak ada keinginan. Saya bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia dengan ini membacakan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Telah lahir Republik Indonesia, sebuah negara yang berdaulat, berdiri di atas darah dan air mata, tetapi juga di atas tekad yang membaja. Peristiwa Rengas Dengklok bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru, yaitu mempertahankan kemerdekaan dari ancaman yang datang. Namun, untuk hari itu, Indonesia merdeka, dan akhirnya merdeka. Keberanian para pemuda dalam peristiwa Rengas Dengklok mengajarkan bahwa perubahan besar membutuhkan tindakan yang berani. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan saling menghargai. Kepentingan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Semangat persatuan menjadi kekuatan utama dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Dalam mengambil keputusan besar, dibutuhkan keberanian dan tanggung jawab. Perjuangan untuk mencapai tujuan tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui pengorbanan, bukan hadiah dari penjajah. Sikap pantang menyerah sangat penting untuk menghadapi kesulitan dan juga tekanan. Kesempatan yang baik harus dimanfaatkan dengan bijaksana sebelum terlambat. Seorang pemimpin harus mampu berpikir jernih walau berada dalam keadaan sulit. Semangat cinta tanah air harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Keberanian tanpa persatuan tidak akan membawa hasil yang maksimal. Perjuangan tidak selalu dilakukan dengan kekerasan, tetapi dengan pemikiran dan strategi. Menghargai jasa para pahlawan dapat dilakukan dengan cara menjaga persatuan bangsa. Kerjasama antara rakyat dan pemimpin sangat penting demi tercapainya tujuan bersama. Peristiwa Rengas Dengklok mengajarkan kita setiap mengambil keputusan harus dipikirkan secara matang. Rasa percaya dan saling mendukung dapat memperkuat perjuangan bersama.